9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan relawan Global Sumut Flotilla diculik oleh militer Israel. Para relawan tersebut hilang kontak saat mengangkut bantuan serta tim medis ke Gaza. Bahkan dari 9 aktivis tersebut, 3 diantaranya merupakan jurnalis. Kenapa ini semua bisa terjadi dan bagaimana seharusnya sikap pemerintah mengatasi dampak perang yang tak berkesudahan ini? Bersama saya, Fazilah Khairunisa, inilah The Prime Show selengkapnya. תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. Dewan Pers menyatakan, 1. Mengecam tindakan Angkatan Laut Israel. 2. Meminta pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik luar biasa untuk membebaskan wartawan dan warga sipil Indonesia serta memulangkannya ke tanah air. Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Melalui akun Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengancam akan menyerang Iran dalam waktu 24 hingga 48 jam kemudian. Namun akhirnya Amerika mengumumkan menunda serangan ke Iran. Penundaan serangan diminta oleh Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Trump menyebut para pemimpin Teluk telah melakukan negosiasi serius untuk mengakhiri perang dan negosiasi tersebut akan diterima oleh Amerika. Trump juga menegaskan tak ada senjata nuklir untuk Iran. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. Belum jelas apakah ada terobosan dalam negosiasi yang tertunda untuk akhiri perang Amerika dan Israel dengan Iran. Namun Trump tegaskan siap melanjutkan serangan penuh berskala besar terhadap Iran jika kesepakatan dengan Iran tidak tercapai. Trump berulang kali mengancam akan menyerang Iran, namun hingga kini ancaman Trump tidak terbukti. Sementara Iran selalu siap menghadapi serangan Amerika. Bahkan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang skala besar digelar non-stop 5 hari 5 malam. Iran juga memanggil semua generasi mudanya untuk segera mendaftar bela negara. Saat ini sudah 10 juta anak muda Iran terdaftar sebagai relawan bela negara. Bahkan Garda Revolusi Iran sudah menggelar pelatihan perang bagi warga sipil dan siap mempersenjatai warga sipil. Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Beijing, China. Dalam kunjungannya, Putin akan bertemu Presiden China Xi Jinping untuk membahas sejumlah kerjasama. Presiden Rusia Vladimir Putin mendarat di Beijing Selasa malam. Putin hadir atas undangan Presiden China Xi Jinping. Keduanya dijadwalkan akan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi. Dua negara akan membahas kerjasama dan juga kondisi internasional serta regional. Kondisi di Iran dan Timur Tengah diduga juga menjadi salah satu topik pembahasan.
Putin akan berada di China selama 2 hari, yaitu 19 hingga 20 Mei 2026. Selain bertemu dengan Presiden China, Putin juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri China, Li Qiang. Pertemuan ini menandai peringatan ke-30 kerjasama antar dua negara. Приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов, в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Благодарю вас за внимание. Pemirsa, Israel kembali menyita 2 kapal Global Summit Flotilla atau GSF sekitar 159 mil dari Laut Gaza. Kali ini kapal yang disita adalah Elengi dan Alcyon. Kapal Angkatan Laut Israel kembali menyita kapal Global Summit Flotilla. Mereka ditangkap sekitar 159 mil laut dari Gaza. Dari siaran langsung, GSF menunjukkan militer Israel menaiki kapal Elengi dan Al-Sikon. Para aktivis yang berada di atas kedua kapal ini pun tak memberikan perlawanan. Meski terus menjadi sasaran Angkatan Laut Israel, namun peserta GSF pantang mundur. Lebih dari 50 kapal meninggalkan Turki Selatan untuk tahap akhir misi ini. Israel mengklaim telah menyita seluruh kapal yang berangkat. Total yang sudah diculik oleh Zionis Israel ada 7, saya sebutkan. Yang pertama tadi malam hari ini ya, 2 WNI. Yang pertama ada Mas Herman Budianto Sudarsono dan Mas Ronggo Wirasanu. Tadi sekitar pukul 19 lewat sudah diintercept dan diculik oleh Zionis Israel. Sebelumnya, pada hari sebelumnya di hari Senin itu ada Mas Andi Angga Prasadewa. Yang kedua ada Mas Bambang Noryono, tadi jurnalis dari Republika, Mas Abeng ya, alias Mas Abeng, bisa kita panggil Mas Abeng. Yang ketiga ada Mas Tony Badai. Yang keempat ada Mas Andre Prasetyo Nugroho dari jurnalis Tempo ya. Yang ke-7 ya, itu ada Mas Rahendro Herubowo. Hingga Selasa malam kami mendapatkan informasi terbaru bahwa 2 WNI kembali diculik tentara Zionis Israel. Global Peace Convoy Indonesia mengkonfirmasi kembali hilang kontaknya 2 relawan asal Indonesia dalam misi Global Summit Flotilla. Ialah Asad Aras Muhammad dan Hendro Prasetyo yang berada di atas kapal K1. Kapal K1 berlayar dari Marmara, Turki ke Gaza pada Selasa waktu setempat. Kapal ini hilang kontak dalam perjalanannya membawa pertolongan bagi rakyat di Gaza di perairan internasional. Kini terkonfirmasi total 9 relawan telah diculik Zionis Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asad Aras Muhammad dari Jakarta, Indonesia. Jika kalian melihat video ini, itu berarti saya dan bersama teman-teman saya telah ditangkap oleh penjajah Israel secara ilegal di perairan internasional. Olehnya, mohon dukungan, mohon doanya, dan mohon agar segera melakukan desakan kepada pemerintah kita untuk menempuh jalur hukum, untuk segera membebaskan kami dan semua teman-teman kami, dan terus dukung dan doakan perjuangan Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hendro Prasetyo Bakti.
I'm a general participant from Indonesia. If you are watching this, the Israel regime have kidnapped me in international waters. I am part of a non-violent civilian mission sailing to break the illegal siege, deliver aid, and stand in solidarity with the people of Gaza. My kidnapping show once again how far the Israel regime and its backer will go to continue their siege and genocide. The world must rise up, pressure your government to stand on the side of justice and humanity. Stop the war machine. Free Palestine. Ya pemirsa, apa yang menjadi penyebab utama WNI diculik oleh militer Israel dan apakah tindakan Israel ini murni sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan internasional? Sudah hadir di studio aktivis pro-Israel Monique Riker serta aktivis pro-Iran Ahmad Khozinuddin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Ya, kita ke Mbak Monique terlebih dahulu. Mbak Monique, jadi menurut Anda ini sebagai pelanggaran yang memang dilanggar oleh teman-teman relawan dan juga jurnalis atau memang ini hanya aksi Israel saja? Ya, pertama tentu saja tidak tepat kalau dikatakan ini aksi penculikan. Karena mereka yang tanda kutip mengklaim diculik, ini mendatangi penculiknya secara sadar dan sukarela. Yang tepat adalah penahanan karena mereka memasuki wilayah perairan yang Israel saat ini boleh melakukan pencegatan. Kenapa boleh? Karena telah terjadi peristiwa Mavi Marmara tahun 2010. Pada saat itu terjadi bentrok di atas kapal sehingga dilakukan penyelidikan oleh Komisi Palmer dan hasilnya adalah Israel boleh melakukan blokade. Dalam arti boleh mencegat kapal-kapal yang menuju ke wilayah Gaza. Karena apa? Karena mencegah adanya transfer senjata di Gaza. Dan ini sudah terjadi sejak 2009. Karena apa? 2006 Hamas menang pemilu di Gaza. Jadi sejak Hamas berkuasa, maka terjadi yang namanya blokade laut. Dan laporan Palmer dari PBB ya, ini berada di bawah naungan PBB, komisi penyelidikannya waktu itu sekjen PBB-nya adalah Ban Ki-moon dan Palmer ini nama dari mantan Perdana Menteri Selandia Baru, Geoffrey Palmer, yang memimpin penyelidikan. Dan keputusannya jelas, ketika ada orang atau ada lembaga negara lain yang memasuki kawasan, Israel berhak menggeledah. Dan tentu saja mereka berhak diperiksa, dibawa ke wilayah Israel untuk diinterogasi. Ya, berarti itu artinya menurut Mbak Monique bahwa sebenarnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman dari Global Summit Flotilla ini? Tentu saja, karena begini, kalau memang kita mau masuk ke wilayah Israel atau wilayah Palestina, kita bisa mengikuti prosedur yang seharusnya. Kita harus mengikuti mekanisme yang normal. Nah, ini perlu diketahui juga beberapa jurnalis seperti jurnalis Republika sudah 2 kali. Artinya mereka sudah tahu konsekuensinya. Jadi jangan salahkan Israel kalau ternyata Israel memang menahan mereka. Gitu ya. Karena sudah tahu konsekuensinya. Kalau memang mau menyalurkan bantuan, kenapa tidak menyalurkan bantuan ke mekanisme yang resmi? Apa mekanisme yang resmi? Indonesia saja kasih bantuan melalui kerjasama lewat Mesir atau Yordania. Pernah juga lewat airdrop pesawat Hercules, Super Hercules TNI AU. Intinya menurut Anda ini bantuan dilakukan secara ilegal begitu kan? Atau secara tidak gini, semua bantuan kemanusiaan itu tentu saja positif, baik, oke lah. Tapi caranya. Berarti menurut Anda caranya tidak tepat begitu ya? Caranya tidak tepat. Bang Khozinuddin, menurut Anda seperti apa? Apakah sepakat bahwa relawan-relawan di Global Summit Flotilla ini melanggar aturan Israel? Itu kan sebenarnya suatu statement berulang yang disampaikan oleh rejim Zionis juga pendukungnya terhadap elemen masyarakat dunia yang didorong oleh rasa kemanusiaan untuk membantu ya saudara bahkan
bukan karena ikatan agama ya, bahkan karena ikatan kemanusiaan, karena kan banyak sekali ya negara-negara termasuk Italia, Turki dan yang lainnya, bukan hanya Indonesia dan bukan hanya beragama Islam tentunya. Dan dalih itu sebenarnya juga sudah pernah terjadi pada tragedi Mavi Marmara di 2010 yang lalu. Itu ada 10 orang yang tewas saat itu. Dan yang paling penting adalah ukurannya adalah bukan statement dari Israel atau Zionis, tetapi ukurannya adalah konvensi hukum internasional yang mengatur masalah ini. Ada dua yang bisa kita rujuk. Yang pertama, konvensi hukum lautnya, Laut Mediterania itu masuk kawasan laut internasional, dan dalam UNCLOS, United National Covenant of Law of the Sea, itu jelas ditegaskan bahwa di dalam perairan internasional itu tidak ada kewenangan kedaulatan dari negara tertentu. Bahkan negara yang punya kewenangan kedaulatan laut dan zona ekonomi eksklusif sekalipun ya 200 mil itu tetap tidak bisa mengambil tindakan-tindakan polisional, apalagi tindakan militer. Saya katakan ini tindakan militer. Jadi karena tindakan kaitannya militer dengan dalam hal ini salah begitu? salah. Nah, kita rujuk lagi yang kedua dalam konteks hukum humaniter. Dalam Konvensi Jenewa juga jelas bahwa relawan kemanusiaan termasuk wartawan itu bukan target untuk diambil tindakan militer, termasuk penculikan. Saya tegaskan ini penculikan. Kenapa? Karena diambil dengan tindakan paksa, dan Israel juga tidak punya kewenangan kedaulatan terhadap perairan itu perairan internasional. Maka memang di perairan internasional itu yang berlaku memang hukum rimba. Karena Israel ini kebiadabannya sudah dikenal oleh publik, maka dia akan terapkan hukum rimba itu kepada siapapun dengan dalih apapun. Termasuk kalau yang saya terima resmi itu, ini adalah dalih pertahanan diri dari Israel terkait situasi perang hari ini. Tapi yang menjadi soal sebenarnya bukan itu. Karena ketika bantuan itu sampai, ada hal yang sangat ditakutkan oleh Israel adalah ada fakta dari Palestina yang dibawa oleh relawan ini kepada dunia bahwa selama ini klaim-klaim Israel itu keliru, dan yang benar adalah memang terjadi penindasan yang luar biasa yang melampaui batas-batas kemanusiaan, yang ini oleh Israel ingin terus diisolasi dengan berbagai dalih yang harapannya agar dunia internasional tidak tahu bagaimana penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Dan itu tentu saja akan, istilah Jawa itu getuk tular ya, akan disampaikan oleh relawan ke negerinya, ke negaranya masing-masing, dan ini yang tidak diinginkan oleh Israel. Itu satu soal. Soal kedua, sebenarnya ada hal yang harusnya bisa kita ambil negara kita ya. Tadi saya sudah apresiasi sejumlah elemen sosial itu sudah bicara ya, civil society khususnya dari dunia jurnalisme sudah bicara tegas, negara harus hadir, harus membebaskan. Tetapi negara ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama memang sudah dilakukan protes diplomatik, namun sayangnya itu tidak dalam kewenangan negara bisa mengambil tindakan secara otoritatif. Harus melalui persetujuan sejumlah lembaga dan mekanisme yang panjang. Menurut saya ada satu yang bisa kita ambil melalui peristiwa ini, yang ini merupakan korban yang kedua dari Israel. Sebelumnya ada tentara kita ya yang terbunuh oleh Israel. Hari ini ada relawan kita. Maka negara dalam pemerintah harus segera melakukan apa yang sebenarnya mengevaluasi keterlibatan Indonesia dalam board of peace yang di dalamnya ada Amerika di pimpinan dan ada Israel. Setidaknya itu adalah tindakan secara diplomatik untuk menegaskan Indonesia itu tidak ridho, tidak terima warga negaranya diculik, diperlakukan sedemikian rupa. Dan kalaupun memang harus ada tindakan polisional, Israel juga tidak bisa mengambil langsung, harusnya melalui PBB, melalui rekomendasi, resolusi, baru diambil tindakan. Dan tindakan kasuistik di 2010 itu tidak bisa dijadikan dasar mengeneralisasi seluruh peristiwa yang ada di perairan itu. Apalagi sesuai hukum internasional, itu adalah perairan internasional yang bebas untuk siapapun lewat di sana, apalagi misinya jelas, misi kemanusiaan. Kecuali yang dibawa kapal perang, bawa moncong senjata, baru curiga. Bantuan begitu. Berarti menurut Abang, Indonesia atau pemerintah dalam hal ini belum melakukan upaya secara maksimal begitu ya. Tapi jangan dijawab dulu Bang, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.